Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera bagi kita. Pagi. Sekarang ini kita mulai sebuah pantun dulu ya Bapak Ibu. Pantun. Pucuk selasi bertunas. Cakep. Menjelang dahannya patah. Tolong betulkan. Cakep. Untuk pindang. Puasa Ramadan kembali menjelang. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Marhaban ya Ramadan. Cakep. Ahlan wa sahlan, welcome to Ramadan. Ya. Selamat Bapak Ibu yang hari ini sudah menjalankan ibadah puasa. Semoga amalan ibadah pada bulan Ramadan ini kita semua akan mendapatkan amal ibadah. Amin. Amin ya Allah, suaranya bagus nih. Ya, baik Bapak Ibu, acara kita ini santai aja Bapak Ibu ya, tidak ada acara kata sambutan, langsung aja kita untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kegiatan kita ini yang berkaitan dengan tema kita, kegiatan Kombel Seman Sapuja. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Solvi nanti bisa menjadi referensi bagi kita semua untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Untuk waktu dan tempatnya kepada Bu Solvi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Kita sampai juga akhirnya pada bulan Ramadan dan masih bisa menjalankan apa yang kita rencanakan tentang kombel kita. Bapak Ibu yang kita hormati, sebelum kita mulai, kita mengucapkan puji syukur. Dan yang saya hormati kepada senior-senior, ini yang kelihatan masih Pak Anton. Bu Ella belum kelihatan ya, mungkin masih sibuk dengan cucunya. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Shalawat salam semoga tetap pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya yaumil qiyamah. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Kombel dan penggerak Kombel yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di Kombel kepada seluruh rekan-rekan semuanya. Semoga yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat kepada kita semuanya dan bisa menjadikan perubahan yang lebih baik tentunya kepada sekolah kita yang kita banggakan tentunya dan yang kita inginkan menjadi lebih baik. Ya. Saya izin share screen ya. Tapi mungkin sebelumnya harus kita buat kesepakatan ini Bu Nyayu ya. Iya, silakan Bu Solvi. Mungkin kita sudah biasa hidup di kurikulum Merdeka dan program guru penggerak. Kalau nggak buat kesepakatan ini takutnya kalau ada yang tidak enak, tidak enak di hati. Jadi kita buat kesepakatan. Kesepakatannya adalah kalau kita biasanya kalau guru ini suka sekali ini ya nyeletuk dan nimbrung. Jadi kesepakatannya kita harus saling menghargai kawan kita. Jadi kalau saya lagi ini bergantian. Nanti kalau ada kawannya mengungkapkan pendapat atau bertanya, tunggu sampai selesai. Dan kalau kita lagi ada kawan yang ini, tolong mikrofonnya di-mute ya. Jadi tidak banyak suara di dalam di-unmute, ya. Bukan di-mute. Halo Pak Sahwan, baru dibuat kesepakatan ini Pak Sahwan. Jadi nanti di
Sepakati seperti itu. Oke. Saya izin share screen karena saya mau berbagi pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini ya. Sebentar. Saya ini dulu. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Sudah, Bu Salvi. Bu. Sudah, Bu Bagus Salvi. sekali warna-warni. Alhamdulillah, ini belajar sama Bu Nyayu buat Canva ini. Bapak Ibu, hari ini saya mau memaparkan tentang pentingnya kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dari guru bahasa Indonesia, Pak Denny, Bu Linda, kemudian Bu Irna, mungkin guru bahasa Inggris juga, atau yang ahli-ahli bahasa di sini, sangat memahami bahwa berdiferensiasi itu artinya adalah suatu perbedaan ya. Karena di setiap manusia ini banyak sekali hal-hal yang berbeda. Kalau di sekolah kita ini bukan cuma suku, adat, mungkin agama, ada lagi yang paling penting adalah mungkin karakter, kemudian kesenangan, dan lain sebagainya itu adalah suatu perbedaan. Jadi jangan kaget kalau misalnya siswa-siswa kita ini banyak sekali perbedaan yang kadang kalau kita tampilkan mereka ada yang suka, ada yang nggak suka, seperti itu. Jadi kita harus memahami, oleh karena itu kita harus berdiferensiasi ini pada banyak hal ya Bapak Ibu, sehingga seperti gambar ini, suasananya semuanya bahagia kalau kita memahami pada semua perbedaan-perbedaan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di dalam kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu, pembelajaran yang kita fokuskan kepada siswa, sehingga kita harus dalam berdiferensiasi ini kita mengakomodir kebutuhan siswa kita. Kebutuhan itu bukan berarti kebutuhan makan, minum, atau kebutuhan ini ya, tapi kebutuhan akan kesenangan pada suatu karakter sehingga menuju kebahagiaan ketika melakukan pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita mengakomodir kepada siswa, kemarin kita sudah belajar bersama Bapak Waino ya. Jadi ada namanya asesmen diagnostik seperti itu. Nah ini tujuannya seperti ini Bapak Ibu. Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa. Jadi apa anak-anak sukanya belajar, kemudian pembelajaran yang bagaimana yang enak buat kita belajar. Sehingga harus kita mencoba dengan strategi yang ini, strategi yang itu, sehingga tidak membosankan bagi anak-anak setiap harinya. Nah ini ada pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid yang tentu saja berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar minat. Nah, anak-anak kita ini siap belajarnya pasti berbeda-beda Bapak Ibu. Mungkin di rumah ada yang habis dimarahi orang tuanya, ada yang lupa belum mengerjakan PR, ada yang bermacam-macam lah. Mungkin ada yang orang tua bahkan berlari-lari di depan pintu gerbang itu lupa
belum nyangui anaknya. Nah, sehingga mungkin juga membuat keresahan pada anak-anak. Jadi kesiapan belajar anak-anak terhadap tujuan pembelajaran yang akan hari ini kita sampaikan itu biasanya juga berbeda-beda Bapak Ibu. Kemudian potensi anak-anak. Nah, potensi anak-anak kita itu juga berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan semua siswa kita harus bisa semuanya, sehingganya tentu membuat kita senang ya kalau bisa semuanya, tapi kadang ada yang bisa sebagian, mungkin ada bisa penuh. Kemudian ada yang memahami sebelum kita mulai belajar, ada yang belum membuka bukunya. Nah, itu karena karakter dan potensi mereka yang berbeda-beda. Selain itu gaya belajarnya. Nah, gaya belajar anak-anak kita ini di sekolah tentu juga berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi gaya belajarnya itu ada bermacam-macam. Mungkin ada yang senang berdiskusi ya dalam suatu proses, ada yang suka dalam bentuk mendengarkan ya, ada yang suka memproduk dari suatu hal tujuan pembelajaran. Jadi gaya belajar mereka itu bermacam-macam ya. Itu harus kita pahami. Saya hanya sedikit aja ini paparan saya, nanti kita diskusi, berbagi pengalaman, dan ada yang poin-poin pokok yang nantinya kita berbagi bersama. Oke, ini adalah strategi diferensiasi. Kita semuanya sudah belajar ada beberapa diferensiasi yang kita pahami dari siswa kita. Mungkin semuanya sudah sering mendengar ya. Ada diferensiasi konten ya, karena dari berbagai konten yang aktual, yang nyata itu mereka mungkin lebih bisa memahami tujuan pembelajaran kita. Ada juga yang dia lebih suka melalui produk. Nah, jadi kalau ada produk-produk yang dihasilkan dari suatu proses, dia akan lebih memahami, mereka lebih suka begitu. Tapi ada juga yang proses ya. Di sini ada diferensiasi proses. Kemudian kalau proses tentu dari proses yang berlangsung dari suatu pembelajaran, mungkin dari presentasi dulu atau membuat kesimpulan dulu, baru presentasi, baru mencapai kesimpulan. Nah, itu adalah suatu proses melalui kolaborasi dan diskusi lain sebagainya. Itu mungkin ada yang suka seperti itu. Kemudian ini yang saya ikuti dari pembelajaran-pembelajaran yang lain, ada juga diferensiasi lingkungan belajar ya. Karena kalau lingkungan belajar, ini kebanyakan N saya. Jadi diferensiasi lingkungan belajar itu tempat kita belajar itu Bapak Ibu, kadang kalau kita ubah-ubah, karena mereka ada yang suka di dalam kelas, kemudian mungkin ada yang suka di lab, kemudian ada juga yang suka di taman. Nah, itu juga sangat mempengaruhi proses pembelajaran dari anak-anak. Mungkin kalau saya sendiri karena sebagai guru biologi, itu saya sangat menyukai lingkungan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau misalnya pertumbuhan dan perkembangan, saya cenderung membawa anak-anak kepada tanaman-tanaman yang langsung berada di sekitar kita. Tapi mungkin kalau saya lagi belajar genetika, kadang kalau mau menerapkan hukum Mendel, saya lebih suka di lab sebetulnya karena takut kancing genetika yang jumlahnya banyak itu hilang dan ngacir-ngacir. Jadi untuk kancing genetikanya, saya suka di lab dan anak-anak juga lebih fokus untuk menyilang-nyilangkan dari kancing genetika yang sudah saya persiapkan di dalam lembar kegiatan peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya mungkin kita semuanya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi mungkin kadang kita juga sama dengan siswa ya. Kita harus fokus di dalam kelas ya. Di dalam kelas sehingga fokus untuk melakukan pembelajaran pada peserta didik ya, bahwa kita sedang mengajar, bahwa kita akan mencapai tujuan pembelajaran, dan bahwa kita akan melalui alur-alur pembelajaran yang kita rencanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Dan itu perlu sekali fokus Bapak Ibu. Oleh karena itu,
untuk melakukan itu kita perlu suatu strategi ya. Misalnya kita harus siap betul-betul di dalam pemetaan. Nanti pembukaan acaranya apa ya? Anak-anak di kelas ini karakternya bagaimana ya? Karena setiap kelas karakternya berbeda. Kadang saya melakukan suatu strategi di MIPA 1 tidak bisa saya terapkan di MIPA 3 karena jenis anaknya untuk menanggapi pembelajaran berbeda. Maka kita perlu juga sebelum masuk kelas itu melakukan rencana pembelajaran. Nah, mungkin ada di dalam RPP kita, ada di modul ajar kita ada kita beri tanda-tanda untuk kelas ini cocok yang ini gitu ya. Kalau materinya mungkin bisa sama, tujuan bisa sama, tapi strategi dan alur belajar itu kadang ya saya rubah sesuai dengan kebiasaan karakter, kesiapan anak-anak, dan profil anak-anak di kelas juga. Setelah itu dari program guru penggerak yang saya sangat sukai selain kesepakatan di dalam pembelajaran itu adalah masalah mengevaluasi dan merefleksi ya Bapak Ibu. Jadi setiap pembelajaran berakhir Bapak Ibu, jangan lupa setelah alurnya semua kita selesaikan, itu kita melakukan refleksi. Tujuannya adalah kita akan mengevaluasi dan memperbaiki di pendiferensiasian kita di pembelajaran kita berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya di kelas 12 pertama mencoba setelah menikmati kurikulum merdeka itu di kelas-kelas 12 ini karena saya hanya mengajar kelas 12 ya Bapak Ibu. Ini saya buat mereka ada yang mengungkapkan dengan lagu sebetulnya ya, ada yang mempresentasikan ini. Jadi mereka membuat paparan dengan gambar yang mereka sukai untuk lebih memudahkan tentang glikolisis. Jadi mereka membuat paparan. Jadi boleh ditempel di belakang, di samping kelas, di depan, mana yang mereka nyaman dan suka dan dekat dengan kelompoknya mungkin ya. Nah ini cara-cara mereka untuk mendemonstrasikan kompetensinya. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini sangat suka sekali seperti itu. Nah, jadi yang kita diferensiasi itu bukan cuma karena siswa yang berbeda ya, tapi lingkungan juga harus kita diferensiasi supaya pembelajarannya itu semuanya nyaman. Oke. Itu ya Bapak Ibu paparan saya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang untuk lebih serunya kita berdiskusi, kita berbagi. Kalau rekan-rekan ada mungkin beberapa permasalahan berkaitan dengan diferensiasi atau ini. Langsung saya kembalikan kepada Bu Nyayu ya. Mungkin lebih seru kalau kita berdiskusi dan berbagi. Saya tutup dulu. Saya tanya Bu. Sabar ya, kita melalui moderator. Mungkin itu ya, jadi diferensiasi itu bukan cuma kita menghargai fokus perbedaan anak-anak yang potensinya semua keinginannya dalam penyampaian itu kita hargai, kita wadahi, tapi juga kita mendiferensiasi pembelajaran kita, lingkungan kita, strategi kita, sehingga membuat keseruan di dalam pembelajaran, membuat nyaman, membuat anak-anak bahagia dan semangat di dalam belajarnya. Nah, mungkin nanti bentuk konkretnya kawan-kawan juga mengalami apa-apa yang terjadi. Silakan, mungkin itu saja dari saya, Bu Nyayu, monggo nanti kita berdiskusi bersama. Ya baiklah, terima kasih kepada Bu Solfi yang sudah memaparkan materi pembelajaran berdiferensiasi
di mana pembelajaran berdiferensiasi ini sudah dilakukan oleh Bu Solfi di dalam kelas. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar siswa yang memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan belajar mereka dari segi kesiapan, minat belajar, dan gaya belajarnya? Tentu saja terlebih dahulu kita melakukan namanya asesmen, diagnosis, atau yang sekarang dikenal sekarang adalah asesmen formatif awal, kognitif, dan non-kognitif. Baik, langsung aja Bapak Ibu ya, untuk yang sudah siap bertanya ini ada 2 orang, saya lihat di sini. Yang pertama adalah Pak Sawan, yang kedua Bu Desmi. Kepada yang telah menggunakan tangannya terlebih dahulu, kami persilakan. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nyayu dan Ibu Solfi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita ketahui bahwa asal kata dari diferensiasi semua kita sudah tahu kan. Ibu Solfi tadi sudah memberikan pemaparan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu berbeda-beda. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, lingkungan sosial, karakter dan potensi yang berbeda-beda pada setiap anak didik, kemudian gaya belajar. Nah, pada masalah ada termin 3 ini, saya mau bertanya, minta pemaparan dari Bu Solfi. Masalah gaya belajar ini kadang-kadang setiap anak kan berbeda-beda. Tapi kita kadang-kadang sebagai guru pengantar pembelajaran di kelas, kadang-kadang kita terlalu istilahnya maaf terlalu monoton juga karena kurangnya fasilitas di sekolah. Ya misalnya kurangnya proyektor yang berebutan, infocus berebutan ya Bu Desmi ya. Kemudian kadang-kadang listrik sering padam. Nah, ini salah satu yang menghadang kita dalam memberikan gaya belajar yang berdiferensiasi. Kira-kira Bu Solfi, bagaimanakah cara kita mensiasati agar gaya belajar berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan mulus atau dengan baik? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutnya kepada Ibu Desmi. Kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Solfi, di sini saya mau bertanya karena kan di sini saya juga masih belajar, masih juga mengalami sedikit kebingungan mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Saya mau tanya, Bu, ketika saya itu ingin melakukan penilaian unjuk kerja, contohnya seperti saya membuat daur ulang kertas pada mata pelajaran geografi. Di situ saya bingung, Bu. Saya itu mendiferensiasikannya di bagian mana? Kan kalau selama ini kan kalau untuk yang kurikulum 2013 yang dipakai sebelum-sebelumnya itu kan tidak spesifik untuk ini diferensiasi produk, oh ini diferensiasi proses, oh ini diferensiasi konten. Nah, ketika saya menggunakan penilaian unjuk kerja kemarin, itu saya bingung, saya itu mesti di bagian mana gitu diferensiasinya, apakah saya itu berdiferensiasi konten, apakah saya itu sedang berdiferensiasi produk, ataukah saya itu sedang berdiferensiasi proses. Nah, yang saya tanyakan seperti itu, Bu, untuk mengenai kebingungan saya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Solfi, silakan Bu Solfi. Oke, terima kasih atas antusias pertanyaannya. Saya mau menjawab pertanyaan yang pertama. Nanti kalau rekan-rekan yang lain mau menambahi sangat boleh, mungkin punya pengalaman yang sama dengan Pak Sahwan ya. Memang kita ada 19 kelas ya Pak Sahwan ya. Kemudian kita hanya punya proyektor. Berapa Pak Denny? 9 apa 10? Nggak apa-apa, tetap harus semangat, kita harus toleran juga berbagi. Kadang kalau kawannya mau pinjam proyektor duluan nggak apa-apa, jadi kita gantian. Bahkan saya mungkin yang udah sepuh-sepuh ini sering nggak kebagian kalau nggak merayu duluan awal.
Tapi yang namanya berdiferensiasi itu kita tidak mesti harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang mahal ya. Kemudian yang harus pakai teknologi digital ya. Tapi ada baiknya kalau ada itu ya memang harus kita gunakan ya. Tapi yang lainnya belum kebagian, jangan terus berkecil hati. Berarti bukan artinya kita tidak bisa berdiferensiasi kalau tidak ada alat-alat itu, bukan seperti itu Pak Sahwan. Jadi kita tetap bisa berdiferensiasi. Saya pernah mengikuti observasi pembelajaran di kelas Bu Nyayu, kemudian di kelas Bu Desti itu yang sempat saya ikuti. Kemudian saya juga pernah nginceng-nginceng di kelasnya Bu Desmi dan di kelasnya Bu Heni. Ini Bu Heni hadir nggak ya? Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada banyak perbedaan bukan berarti kita memaksakan semuanya harus kita ini ya, harus kita gunakan diferensiasinya ya. Tapi kadang mereka itu tidak tahu juga kalau yang konten itu menarik ya, yang produk yang menarik atau yang proses menarik. Mereka kadang tidak sadar yang proses kita lakukan itu juga menarik buat mereka. Jadi kadang tergantung juga tujuan pembelajarannya ya. Mungkin di yang guru-guru CGP juga sering menemui dalam suatu diskusi kebingungan, ini masuk diferensiasi yang mana ini ya? Apa boleh dalam sekelas saya cuma pakai 1 atau pakai 2? Nggak apa-apa ya. Kalau kemarin saya waktu sampai materi bioteknologi itu ada yang melalui produk karena mereka ada yang pakai video konten, kemudian menunjukkan hasil kerjanya, kemudian ada juga yang melalui prosesnya berupa laporan, berupa video, nah, itu nggak apa-apa, itu mereka sesukanya mereka, yang penting harus melakukan bukti pemahaman bioteknologi dan juga bukti keberhasilan dia memproduk bioteknologi, itu karena materi saya biologi. Tapi bisa juga melalui proses, karena kita itu masih sedikit mungkin proyektor, kalau bagi Pak Sahwan itu merupakan suatu kendala. Kalau saya lihat di Bu Nyayu itu saya melihat proses itu ya, prosesnya sangat bagus ya. Ada Bu Nyayu menyematkan suatu pernyataan, kemudian anak-anak bergantian menjawab, kemudian yang salah diberi jempol ke bawah. Nah, yang benar diberi jempol ke atas. Itu sudah merupakan keseruan yang membuat anak-anak bersemangat belajar itu Pak Sahwan. Saya juga pernah dengar sepertinya Pak Sahwan pakai proses yang kopelan-kopelan untuk menjawab suatu tujuan pembelajaran. Iya, Bu. Kendalanya Pak Sahwan waktu itu kopelannya terlalu banyak ya Pak Sahwan, sampai susah menggabungkan. Iya, Bu, betul. Nah, itulah pentingnya suatu perencanaan pembelajaran berdiferensiasi Pak Sahwan. Jadi itu snowball namanya. Tidak bisa melakukan suatu perjalanan pembelajaran tanpa suatu rencana. Maka tadi kan sudah saya paparkan, itu ada alurnya waktu perencanaan. Nanti kita harus apa, anak-anak harus apa, hasilnya bagaimana, itu sudah harus ada kita angen-angennya. Bisa kalau saya ini biasa menggunakan limbah Pak Sahwan, jadi dari kawan-kawan itu ini counter itu banyak ini ya. Ini saya pakai dengan bekas kartu-kartu ini, kartu apa namanya? HP, nomor HP. Nah, ini dulu kawan-kawan ini suka ya. Bu Solvi suka main pakai itu. Nah, diantarkannya ke rumah. Nah, jadi saya mengumpulkan di situ, isinya kadang berupa angka-angka pilihan soal seperti ini. Kadang juga berupa pertanyaan, saya timpa nih ya, karena setiap teori saya timpa dengan kertas. Nah, seperti itu caranya Pak Sahwan. Jadi kita membuat diferensiasi proses yang seru dan menarik. Butuh prosedur, Bu ya. Mengumpulkan limbah ini Pak Sahwan. Ini adalah limbah dari saya mengirimkan anak-anak saya. Nah, kadang saya ambil yang di tempat sampah di itu ATM. Nah, ini saya ambili, nanti saya isi pertanyaan di dalamnya atau angka-angka keseruan dari kuis yang saya buat sehingga proses pembelajaran bisa seru. Nah,
kan itu nggak modal, Pak Sawan kan suka ya, jadi kita nggak terlalu banyak pengeluaran, tapi Iya, Bu. pembelajaran menarik, pembelajaran seru. Nah, ini Bu Ulan ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Nah, kalau di Bu Ulan dulu habis ikut pembelajaran guru penggeraknya Bu Nyayu, kemudian itu ada penumpukan kartu. Jadi ini misalnya jawaban itu Pak Sawan itu mereka saya beri jawaban, saya punya kuis. Jadi mereka numpuk sesuai jawaban, tapi setiap kelompok nanti tahu kalau yang salah. Nah, iya betul. jadi saya buat beberapa banyak tumpukan di setiap kelompok, saya buat kuis, nanti kita koreksi bersama ya untuk seru-seruan setelah kita melalui proses kolaborasi, diskusi kelompok. Mungkin yang kemarin saya pakai bersama Bu Ella itu yang kolaborasi dan presentasi untuk seru-seruan. Tapi ya kadang-kadang nggak kebagian. Karena kalau jamnya Bu Desti kemarin 3 jam ya Bu Desti ya. Wah, Bu Desti itu 3 jam, jadi kalau bawa proyektor, kemudian pakai strategi, saya lihat di Indra itu Pak Sawan, Indra Bu Desti itu dia kalau pendengaran, dia membuat belok kiri, belok kanan. Nanti kalau dia salah, dia bisa terjerembab salah arah. Nah, itu. Kalau kulit, kalau bau, itu jadi pakai suatu proses yang saya suka. Cukup menarik kemarin saya memperhatikan observasi di kelasnya Bu Desti. Jadi semua indera itu diuji. Nah, inilah indera sebagai reseptor penerima rangsangan. Itu tidak selalu menggunakan proyektor kan. Jadi dengan proses itu anak-anak ternyata semuanya saya lihat seru ya, semuanya tertarik, semuanya seru. Meskipun yang tadinya mungkin suka konten, suka ini, ternyata tahu-tahu juga suka proses ya. Jadi seperti itu, tinggal alur dan tekniknya itu kita atur. Begitu ya Pak Sahwan. Oke Bu. Sudah bagus. Oke, sekarang yang Bu Desti. Terima kasih Bu. Sama-sama, mudah-mudahan bisa digunakan. Jadi kita tidak monoton dengan modul dan LKPD yang harus diisi dan dikumpulkan, tapi dengan suatu proses dan produk juga itu sangat menarik. Kemudian dari Bu Desti tadi masih bingung termasuk berdiferensiasi. Oh sorry, maaf, hampir sama. Ya Bu Desmi. Dari Bu Desmi, wah ini juga seru juga pembelajarannya, saya suka ya. Ada membuat kertas, kemudian membuat lapisan-lapisan bumi. Pokoknya saya lihat pembelajaran Bu Desmi itu juga seru ya. Seperti pembelajaran Bu Desti juga seru, jadi bisa berbagai proses konten itu sangat dipadukan. Jadi anak-anak itu nggak sempat ngelamun ibaratnya, nggak sempat mikir nanti istirahat, nggak sempat nanti mau jajan apa, nggak sempat dengar bel, malah kadang sudah bel mereka masih belum keluar karena pengen ngerjakan refleksi. Nah ini saking serunya, tapi kita tetap harus memperhatikan waktu. Kita nggak perlu terlalu pusing mikir anak-anak ini nanti masuk diferensiasi apa ya enaknya, apa konten ini. Pokoknya kita kenal anak-anak seperti itu, kita coba proses. Oh dia nanti mau menampilkan berupa produk, oh nggak apa-apa, ya tetap semua dari tampilan proses yang kita tawarkan kepada anak-anak itu nanti mereka kan ganti ingin menampilkan potensinya, itu terserah. Nah, jadi mereka akan sendiri nanti menampilkan berupa konten, berupa produk. Nah, tapi kita tetap melalui proses-prosesnya itu. Jadi kalau lihat punya Bu Desmi, nah itu termasuk produk juga ya, karena menghasilkan sesuatu yang membuat mereka paham dengan menghasilkan sesuatunya. Tapi mungkin tidak mungkin terlepas dari proses ya Bu Desmi. Jadi proses juga bisa di situ masuk karena Bu Desmi membuat alur-alur dalam menjawab proses. Ya, yang penting di dalam suatu kita memasuki pembelajaran, Bapak Ibu Dewan Guru, kita harus fokus di kelas. Kita mau mencapai tujuan pembelajaran apa, kita mau pakai strategi apa, kita pakai alur apa, dan kita, hati kita, pikiran kita, kemudian jiwa kita harus ikhlas di kelas. Seperti keinginan kita pada anak-anak jika belajar, pikiran, hati, semuanya
ikhlas di kelas. Kalau itu tidak, akan sangat sulit ya. Ada banyak alur yang mungkin jadi tidak sempat kita lalui karena kita mungkin terlalu fokus. Ini kenapa di luar? Saya tanya gitu. Anu Bu, gurunya main laptop. Aduh, saya juga sedih kadang kalau mendengar itu ya Bapak Ibu guru. Kenapa kamu ada kawan yang di kelas, ada yang di luar? Gurunya main laptop, saya keluar. Aduh, ini jadi gimana? Jadi kalau kita, maaf ya Bapak Ibu, kalau kita mau masuk ke kelas itu kita harus benar-benar bismillah atau niat karena yang di atas sana kita mau mencapai suatu fokus pembelajaran. Yang kesemuanya itu harus benar-benar kita fokuskan pada peserta didik ya. Kita nanti mau ke kelas mau tujuan ini. Tapi jangan lupa kita bukan cuma tujuan ini saja ya Bapak Ibu, tujuan materi pembelajaran. Tapi kita biasanya karakter juga. Mungkin kalau anak-anak ada yang pada saat berdoa, kemudian ini apa namanya reseh begitu ya. Kadang ada berdoa tuh kita menyusun di RPP atau modul ajar, kita mengenal tiga diferensiasi, yaitu pertama konten, kedua proses, dan ketiga produk. Nah, kita tergantung pemahaman kita masing-masing Bapak Ibu ya. Selama saya mengikuti guru penggerak, itu diferensiasi konten itu adalah diferensiasi pada saat kita memberikan materi kepada siswa. Nah, ini mengacu kepada siapa? Ya, mengacu kepada sebelum kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita baiknya melakukan asesmen terlebih dahulu, yaitu asesmen diagnosis kognitif, yaitu pengetahuan yang akan kita ajarkan kepada anak. Ini bertujuan untuk kita mengetahui kesiapan belajar anak. Gitu ya. Nah, kemudian ada dua, yang kedua yaitu asesmen diagnosis non kognitif. Nah, ini lebih mengacu kepada ingin mengetahui minat belajar dan gaya belajar siswa. Nah, itu ya. Jadi konten itu mengacu kepada itu. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Nah, ini kalau di saya itu lebih menekankan pada kegiatan inti. Nah, jadi dalam prosesnya, dalam kegiatan inti, dalam hal ini saya kalau diferensiasi itu melihat tergantung materi apa yang akan saya sampaikan. Nah, kalau dia materi berupa teori, biasanya saya memberikan soal. Nah, soal itu dijawab oleh anak. Nah, bagaimana cara anak menjawab soal itu? Saya memberikan kepada peserta didik masing-masing kelompok itu membawa HP. Tujuannya agar mereka mendapatkan wawasan pada saat mereka berbicara. Nah, pada penyampaiannya yaitu ini berkaitan dengan produknya. Saya memberikan kesempatan kepada anak itu boleh laporannya dalam tulisan biasa ataupun laporan dalam bentuk Canva. Nah, biasanya saya memotivasi anak itu dengan cara memberikan pilihan. Jadi kalau dia cuma sifatnya tulisan biasa, saya kasih nilai sekitar 78 sampai 80. Nah, kalau dia menyiapkannya dalam presentasi Canva, itu saya kasih nilai sekitar 85 sampai 90. Nah, biasanya kalau anak-anak itu diberi motivasi seperti ini, dia lebih bersemangat lagi untuk menyiapkan presentasi tadi untuk yang lebih baik. Nah, itu. Kemudian dalam proses juga, diferensiasi proses, saya meminta rekannya untuk menjadi tutor teman sebaya. Nah, jadi pada saat presentasi itu saya lebih menekankan ke temannya yang saya anggap sudah mampu untuk memahami materi tersebut, sudah pencapaian pemahaman materinya sudah cukup baik, itu saya menjadikan tutor teman sebaya. Nah, itulah yang akan mengajarkan kepada teman-temannya agar pada saat presentasi itu saya tunjuk siswanya sembarangan ya, agar kesiapan belajar mereka itu bisa mandiri. Ya, bisa mandiri, bisa semua dalam menyampaikan materinya yang akan dipresentasikan. Nah, itu seperti itu. Nah, dalam produknya saya sudah memasukkan di proses tadi, Bu Solpi ya. Yeah. Jadi prosesnya saya sudah produknya sudah saya ambil pada saat proses. Nah, jadi kalau di produk itu kalau mengukur dari gaya belajarnya, yaitu ada yang kinestetik,
ada yang audio dan ada yang visual. Jadi siswa yang suka menggambar dia bisa jadi dia mengambil gambar dari internet tadi. Nah, jadi memang kita tidak bisa memungkiri ya Bapak Ibu ya di dalam kelas itu kalau tidak menggunakan HP. Tapi saya membatasi dalam hal ini setiap kelompok itu masing-masing hanya 2 dan itu pun harus melaporkan kepada saya. Nah, itu kegiatan pembelajaran saya di dalam kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan atau Bu Desti yang dalam hal ini sudah pernah diobservasi oleh Bu Solvi bisa berbagi pengalaman pengalamannya di dalam kelas di dalam ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Oh, ini Bu Desti mau berbagi ya. juga, monggo. Bagus sekali. Kemudian pada saat diobservasi oleh Ibu Solvi, saya itu melakukan diferensiasinya produk, jadi hasil akhir dari proses pembelajaran kan. Siswa itu sudah saya bagi per kelompok, itu masing-masing mengerjakan untuk mengamati fungsi dari indera. Jadi mereka itu kayak melakukan praktikum, ada yang pendengaran, penglihatan, pembau, merasa, sama lagi ya satunya ya, pendengaran. Nah, setelah melakukan praktikum nanti hasil akhirnya itu siswa itu menyebutkan atau mempresentasikan atau paparan dengan 2 metode. Ada yang menggunakan presentasi ilmiah atau paparan biasa, yang selanjutnya itu bisa mengubahnya hasil dari yang mereka dapatkan itu dalam bentuk lagu, Bu, seperti itu. Oh iya. Kemarin ada yang nyanyi itu Bu ya? Iya. Lagu dangdut. Jadi bisa mereka terserah kelompok mereka seperti itu. Ya. Ada yang dari guru ini ya, matematika. Mungkin ada permasalahan atau ini Bu Apit. Tadi dari Ibu Nyayu sudah bagus sekali ya. Jadi kita sekarang karena sudah belajar KSE ya. Jadi untuk anak-anak yang pinter itu diajak kita untuk mengajari kawannya berbagi. Kemudian untuk seru-seruan kita pilih secara acak siapa yang presentasi dalam kelompok sehingga semuanya berusaha bisa. Kalau di Bu Desti itu sudah kemarin memang ada yang kemudian dalam hasil akhirnya ada yang berupa lagu, ada yang berupa paparan. Nah, itu juga sudah sangat seru karena sekarang ini sudah ini lagi ya. Jadi boleh nggak pakai proyektor sementara juga boleh untuk menuju seru-seruan. Karena kalau kita pakai proyektor kalau nggak siap duluan ini Pak Sawan sangat susah ya. Pertama sudah duluan diambil kawannya. Siap, Bu. Kemudian keduanya untuk masang-masang itu kayaknya kalau waktunya Bu Desti 3 jam itu enak sekali ya. Jadi kalau waktunya cuma 2 jam kita masang-masang sudah 1/4 jam Dewi. Nah seperti itu ya. Jadi sangat bagus sekali. Dari Bu Nyayu, Bu Desti sangat sip modelnya. Mungkin dari guru bahasa Indonesia saya lihat ada yang Bu Irna. Monggo. Bu Irna, apa Pak Denny, apa Bu Linda, apa Pak Anton? Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalamannya di dalam kelas. Diferensiasi yang sangat menarik ya. Di sini. Mumpung kita lagi bareng-bareng ketemu, jadi ternyata sangat penting sekali kita untuk membuat keseruan di dalam pembelajaran dengan melakukan diferensiasi ya, sehingga anak-anak sangat menunggu-nunggu kita masuk kelas belajar dan membuat semuanya semangat belajar sehingga kita juga semakin semangat mengajar. Silakan monggo dari guru bahasa apa guru matematika, mungkin ada keunikan sendiri setiap pembelajaran ya. Oh, Bu Linda. Silakan Bu Linda ya, silakan Bu Linda. Iya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendapatkan diferensiasi mungkin ya, tapi dulu belum ikut penggerak, jadi saya belum tahu apakah itu diferensiasi atau tidak. Jadi saya penerapannya di penilaian akhir tahun kelas 12. Nah, jadi ya Allah. Di penilaian akhir tahun kelas 12 itu soalnya saya buat
dalam bentuk TTS, kemudian ada yang kotak-kotak saya kasih misalnya jawabannya nanti lulus, jadi cuma saya kasih L dengan L dan kemudian itu nanti mereka tambahin seperti itu. Dan ternyata Bu, yang saya kira membutuhkan waktu yang sedikit ya, karena pikirnya sederhana sekali seperti itu. Apa ya, keluar dari bayangan, bahkan itu mereka mengerjakannya itu hampir mau sampai 2 jam lebih. Jadi kata anak-anak, Bu, seru memang Bu, tapi kami ini kehabisan waktu katanya. Jadi sebenarnya itu sepele gitu loh, yang tadinya daripada saya nyuruh mereka misalnya, apakah pengertian bahasa Indonesia, nah nanti mereka malah jawabannya ngawur yang ngelantur seperti itu. Jadi saya buatnya dalam bentuk TTS dan beberapa bentuk yang lain seperti itu, dan kata mereka seru Bu, tapi kami ini waktunya kurang katanya, padahal jawabannya itu pendek-pendek seperti itu. Nah mungkin kalau sekarang itu bisa dikatakan diferensiasi produk ya, jadi hasil dari hasil belajar mereka. Dan ya menurut saya berhasil pada suruh mengerjakan esai atau pilihan ganda yang nanti ujung-ujungnya mereka hanya menyilang cantik seperti itu. Kalau seperti itu kan misalnya kotak-kotaknya cuma ada 2, sementara di situ ada 5. Apalah ya, dia kan tidak mungkin misalnya harus mengarang misalnya lulus atau apa, aduh salah ini pasti. Nah kan seperti itu. Jadi mungkin itu saja sih yang bisa saya bagikan di sini. Jadi tidak harus menggunakan proyektor karena jujur saja itu tadi karena saya sudah kemarin baru saja belajar di guru penggerak yang namanya aset, jadi memanfaatkan yang ada. Kalau misalnya memang proyektor itu tidak ada, yuk kenapa harus berebutan dengan guru lain selagi kita punya strategi yang tidak mungkin membutuhkan internet, mungkin tidak mungkin membutuhkan HP. Jadi mungkin itu saja, bisa menggunakan ulangan dengan versi lain. Dan saya sudah konsultasi juga dulu sama Bu Daru, boleh tidak kalau part itu saya buat seperti ini, katanya selagi itu tidak menyimpang dari materi tidak masalah, kata Bu Daru seperti itu. Dan memang tidak menyimpang Bu, tapi itu tadi anak-anak, Bu ini 2 jam kurang ini Bu, padahal soalnya cuma berapa, 15 kalau nggak salah, dengan 3 tipe yang berbeda. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru ya ternyata berbaginya kawan-kawan dengan berbagai pengalaman yang di kelas ya. Kok aku lapar ya. Artinya Bu Solvia, maaf ini ya, artinya dalam diferensiasi itu membutuhkan strategi ya Bu Solvia. Betul. Ya, pada saat kita mau memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, kita harus menyiapkan strategi yang akan kita lakukan di dalam kelas. Mungkin di sini ada Bu Dharma yang bisa menambah waktu kita. Boleh tanya enggak? Boleh. Sangat boleh. Silakan Bu Irna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapin terima kasih atas ilmunya hari ini, akan sangat bermanfaat bagi saya. Ya, terima kasih Bu Solvi, Bu Nyanyu, Bapak guru yang lain. Ini ibarat mungkin karena faktor usia guru lama. Orang jalannya lari, saya merangkak. Tapi insya Allah bisa sampai juga lama-lama. Merasa ketertinggalan sekali. Tapi ya tadi tetap mau berusaha, tetap mau belajar walaupun lamban. Saya mikir kalau saya mau gitu kan, nah, maka saya coba untuk tetap mengikuti supaya bisa sama lah paling tidak, walaupun tidak sepenuhnya sama Bapak Ibu guru yang lain. Tadi saya mau nanggapin Bu Linda, saya kemarin barusan ujian itu pakai soal itu lagi Bu Linda, tapi udah didaur ulang gitu kan, saya perbarui. Nah kenapa soal itu saya sangat asik sekali dengan soal itu, saya merasa tantang, anak-anak juga merasa asik. Kan pernah anak itu ngomong, loh gak nyangka loh Bu Ina kok buat soalnya kayak gini gitu loh. Karena kenapa soalnya tuh asik banget gitu kan.
mudah tapi agak membingungkan, makan waktu yang luar biasa, sulit tapi mudah gitu. Kemudian saya itu sebenarnya suka ngintip-ngintip Bapak Ibu guru itu apa sih yang dimaksud dengan ini, apa sih yang dimaksud dengan ini. Nah, saya pengen tahu, saya itu punya catatan, nggak bisa saya kalau tanpa bukti ini saya nulis ini punya buku catatan. Jadi nanti saya bisa belajar lagi. Nggak bisa saya kalau tanpa ini. Kadang bingung apa sih EKM, apa sih berdepresi. Makanya saya selalu punya catatan. Tapi ya rasa malu juga sih. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin kalau saya nggak mau berubah ya susah juga. Nah, saya tadi nyimpulin ya, apakah benar bahwa pelajaran berdepresiasi itu yang pembelajaran yang harus kita tahu ya, mungkin latar belakang, karakter siswa yang beda, sehingga di dalam pembelajaran itu timbul hal-hal yang menyenangkan, yang barangkali seperti itu ya Bapak Ibu, saya simpulkan itu. Barangkali cukup dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa menampung semua bentuk potensi siswa ya Bu Nyayu. Iya, betul sekali. Ya, betul, boleh disimpulkan seperti itu. Jadi Bu Dharma nanya itu, Bu Dharma. Ya. Silakan Bu Dharma. Bu Dharma. Terima kasih. Tadi Ibu Nyayu meminta saya untuk menambahkan sedikit gitu. Masih boleh Bu menambahkan? Banyak-banyak juga nggak apa-apa Bu Boleh. Dharma. Jangan sedikit-sedikit, banyak-banyak nggak masalah. Bagus sekali tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sahwan dan juga Bu Desmi. Kemudian tanggapan dari ibu-ibu semuanya sudah benar, karena apa yang disampaikan itu memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang guru yang kreatif dan inovatif, kita tentu melihat aset apa yang ada di sekolah. Dulu kita harus menggunakan sesuatu yang menggunakan teknologi seperti menggunakan fokus dan lain sebagainya. Kita juga harus memikirkan waktu kita akan menggunakan peralatan tersebut, jika listrik atau ada kendala segala sesuatunya, apa langkah yang akan kita ambil. Tentu sudah punya rencana-rencana seperti itu. Jadi kalau untuk penggunaan teknologi sarana dan prasarana, menurut saya seperti itu benar. Kita harus melihat aset, kata Bu Linda, aset apa yang kita miliki gitu. Jadi kita tidak terus berebutan untuk menggunakan sesuatu yang mungkin barangnya tidak mencukupi untuk semuanya. Kalaupun mencukupi, kita juga tidak bergantung kepada peralatan tersebut. Gitu. Jadi itu kalau untuk penggunaan sarana dan prasarana tadi. Kemudian mengenai diferensiasi tadi Ibu Desmi, saya menggunakan kertas gitu. Itu adalah sebuah keterampilan. Kalau keterampilan itu semua anak tentu harus memiliki. Jadi karena semuanya harus memiliki, tentu di sini tidak dibedakan untuk proses maupun kontennya. Nah, untuk hasil dari produknya di sini Bu Desmi bisa menilainya. Mungkin ada yang kreatif anaknya menambahkan motif-motif tertentu atau warna-warna tertentu pada kertasnya. Nah, itu sudah merupakan diferensiasi dari produk. Jadi tidak mesti prosesnya harus dibedakan dan tidak juga mesti kontennya juga dibedakan. Kemudian, maaf Bu Nyayu, ini bukan berdebat. Tadi Bu Nyayu ada menyampaikan untuk hasil akhir atau produk, sebenarnya Bu Nyayu membedakan nilai yang jika dia cuma membuat makalah biasa atau dia membuat dengan menggunakan Canva atau PTT biasa, itu nilainya dibedakan. Nah, sebenarnya ini jangan dibedakan. Kenapa? Itulah yang namanya diferensiasi. Kemampuan anak itu berbeda-beda. Mereka tidak tahu bahwa mereka kita bedakan. Jadi mereka tuh tidak mampu untuk membuat Canva dengan bagus, tapi mungkin dia bisa membuat hasilnya itu melalui kata-kata yang bagus gitu. Jadi itulah yang dikatakan dengan diferensiasi. Jadi kita tidak
tidak mengarahkan anak untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, walaupun tujuan akhir dari suatu pembelajaran itu sudah ada gitu. Jadi bagaimana kita melakukannya, yang jelas tujuannya tercapai. Tujuannya apa? Anak mampu melakukan ini, anak bisa memahami ini. Nah, jadi kalau kemarin yang saya dapat di guru penggerak, kita memang membuat anak-anak itu menentukan mereka ini lebih bisa ke audio, ke visual gitu, ke kinestetik. Tapi anak-anak tidak boleh tahu bahwa mereka kita kotak-kotakkan. Jadi kemudian dalam memberikan penugasan juga seperti itu. Kita tidak mengkotak-kotakkan, oh kamu harus melihat video karena kamu adalah seorang yang suka nonton, yang audio, yang visual gitu. Kamu harus melakukan ini karena kamu adalah seorang yang kinestetik. Tidak, semuanya kita berlakukan sama. Walaupun dia adalah seorang audio, dia adalah seorang kinestetik, kita tetap menayangkan video yang sama-sama ditontonnya. Kita tetap memberikan penugasan yang sama, jadi semuanya melakukan hal yang sama, tapi nanti di hasil akhirnya kita tahu, oh ternyata anak ini penilaiannya di kinestetik, oh anak ini penilaiannya di audio atau visual begitu. Jadi kita jangan menyampaikan kamu harus melakukan ini kalau mau nilainya lebih, tidak membuat itu adalah suatu diferensiasi. Jadi begitu yang saya dapatkan kemarin. Kemudian Bu Irna, semangat Bu Irna, karena katanya badan boleh tebal tapi semangat tetap muda. Jangan mengatakan kita tua, karena kita berangkat tua, ya, aku lebih tua badannya semakin sakit gitu, semakin lesu gitu. Jadi semangat terus karena belajar itu sampai akhir hayat gitu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih, kalau ada kurang atau salah saya minta maaf. Terima kasih, Bu Dharma cantik. Ya, sedikit menambahkan ya, Bu. Ya, dari Bu Nayu, ada ide lagi. Bu Dharma tadi ya. Yang berkaitan dengan saya memberikan, maaf ini bukan kita mau saling debat, kita cuma menyampaikan argumentasi kita masing-masing berdasarkan persepsi kita masing-masing ya. Iya, Bu. Kalau menurut versi saya ya, memang pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar siswa berdasarkan karakter siswanya masing-masing ya. Nah, saya sangat memahami betul bagaimana karakter anak kita ya, bagaimana karakter peserta didik SMA Negeri 1 Lempuing Jaya gitu ya. Dari bagaimana kita bagaimana cara memulai budaya positif itu tidak bisa dari yang kita hanya menegur saja tanpa ada konsekuensi. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak ada konsekuensi, maka peraturan-peraturan atau tata tertib yang di sekolah kita ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi artinya budaya positif itu tidak akan lahir dan tercipta apabila tidak ada konsekuensi yang ditekankan kepada peserta didik. Nah, begitu juga dalam proses pembelajaran. Saya melihat di SMA Negeri 1 Lempuing Jaya itu memang tipikal anaknya yang seperti itu. Jadi mau diberikan motivasi dulu, Jadi kalau dia diberikan, memang kita melakukan diferensiasi, tetapi dia diferensiasinya agak memang sedikit mengikat. Karena di SMA Negeri 1 Lempuing Jaya yang saya tahu, apabila diberikan kemudahan, dia bukan memilih yang kompleks. Bagaimana dia senang dengan yang video, senang yang kinestetik, yang senang dengan gambar. Tidak hanya di situ, dia hanya memilih bagaimana yang mudah, murah, dan menurut dia tidak memakan waktu yang lama. Nah, seperti cuma jawab pertanyaan gitu. Nah, itu jadi asa nyawab B pertanyaan jadilah. Nah, itu seperti itu kalau yang saya lihat di SMA Negeri 1 Lempuing Jaya. Maka di situ saya punya ide, kalau bagaimana sih memancing motivasi dan minat belajar anak ini, yaitu dengan cara
agak sedikit memaksa. Nah, contohnya tadi saya memberikan tutor teman sebaya, ya. Jadi kalau kita tidak menunjuk salah satu siswa itu, atau misalkan dari mereka yang bisa-bisa saja yang maju, maka kita tidak bisa melihat yang peserta didik yang lainnya yang ingin menunjukkan potensi sebenarnya dia ingin berbicara, karena dibatasi oleh kawan-kawannya yang mempunyai pemahaman yang lebih baik, maka dia merasa minder. Nah, tapi kalau saya menekankan seperti itu, tutor teman sebaya, dia berbagi antar kelompok itu, dan dia mempresentasikannya tidak hanya orang-orang itu saja. Nah, di situ saya agak memaksa, sebenarnya bukan diferensiasi itu ya. Kalau diferensiasi itu berarti siswa yang pintar saja, ya kan, yang berbicara, ya kan. Betul. Itu saya agak menekankan dikit, jadi agak separuh memaksa. Diferensiasi ini agak separuh memaksa, dan itu memang budaya yang terjadi di sekolah kita, ya. Kalau yang dari diferensiasi yang kita lakukan di SMA Negeri 1 Lempuyung Jaya itu, bukan anak-anak itu secara tidak ini hanya adalah ambil yang mudah, praktis gitu kan, yang simple, selesai. Nah, itu menurut pemahaman, karena kita kan punya persepsi dan pemahaman kita masing-masing, dan bagaimana ini kan sebenarnya bagaimana kita mencapai tujuan pembelajaran itu agar bisa siswa-siswi dapat mencapai pembelajaran yang kita inginkan. Sebenarnya bagaimana tekniknya, ya itu tergantung dari Bapak Ibu, ya. Itu tergantung dengan pemahaman. Kalau menurut saya agak merasa nyaman dengan seperti itu. Kalau diferensiasi benar-benaran, ya tadi ya kembali ke yang mudah, praktis, cukup menjawab. Tanya Bu. Ini Bu ya, tanya Bu, meluruskan biar nggak salah maksud semuanya. Mungkin maksudnya kalau kita ini maksudnya Bu Dharma melihat kelengkapan materi, cara memaparkan, itu aja. Jadi kadang anak-anak tuh pengennya yang penting sudah jawab, sudah selesai, terus ini. Tapi ada juga yang menjawab dengan penuh paparan, ya kan? Ada yang mereka memaparkan melalui gambar, ada yang memaparkan melalui tulisan, itu ya Bu Dharma, maksudnya Bu Dharma. Jadi boleh. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini kita tetap harus menghargai apa yang mau ditampilkan siswa terhadap potensi yang dia miliki untuk menjawab kegiatan atau lembar kegiatan peserta didik yang kita sajikan kepada anak-anak. Jadi mereka dalam bentuk apa. Tapi kalau misalnya dia paparannya menuju kelengkapan, maksudnya kelengkapan itu mengarah kelengkapan menuju tujuan materi. Nah, itu paparannya sudah bagus. Nah, itu tentu juga beda ya. Dia tetap memang bagus, memang dia kan nggak suka bernyanyi. Kan tadi ada kalau caranya Bu Desti itu memaparkannya keahliannya melalui bernyanyi. Tapi kalau seperti siswa kita misalnya yang pendiam-pendiam kayak Reza, Farid, itu nggak suka dia bernyanyi. Jadi meskipun di ini nggak, tapi saya lihat jawabannya dia kompleks dalam bentuk tulisannya, itu tetap saya hargai. Jadi apapun bentuk yang ditampilkan dari potensinya itu ya harus kita hargai. Tapi kadang memang kita harus menunjukkan, tidak mesti kalau video itu sulit, tidak mesti proses itu mesti rumit. Nah, ternyata seperti yang saya ceritakan tadi, kalau dari suatu proses, ternyata yang tadinya, nggak senang ribet, ternyata tahu-tahu dia asik terlibat. Nah, itu kan berarti dia nggak tahu kalau kerumitan dan kesulitan itu kadang-kadang mengasikkan. Nah, sehingga ketika dia mau mempresentasikan produknya atau mau menampilkan hasilnya, itu dia menjadi waktu presentasinya itu lebih baik. Nah, jadi mungkin meskipun kita sudah mengklasifikasikan ya, ini yang anak suka produk, ini anak yang suka konten, ini suka ini, tapi ketika kita mengenalkan yang produk kepada yang konten atau sebaliknya, belum tentu mereka tidak tertarik ya. Jadi tergantung dari bagaimana kita menstabil. Pernah suatu yang menarik itu ketika saya mengajar di kelas 11 itu
Bu Desti, Bu Ulan ini ada nggak ya? Nah itu di lab itu, di dalam itu ada banyak alat peraga ya, ada torso, ada kerangka manusia, kemudian ada alat-alat listrik yang menunjukkan siklus proses peredaran darah, respirasi, dan sistem pencernaan. Nah ketika dia berada di usus besar, nah, proses apa yang terjadi, itu ada alat listrik yang dicolokkan itu, Bu Desti mana ya, masih ada ya. Nah itu mungkin perlu dibongkar, jadi anak-anak itu waktu nonton itu senang sekali lihat. Nah waktu misalnya pada, kan ada kerangka manusia, kita punya 4 apa 5 itu kerangka manusia di dalam itu banyak. Jadi ketika sudah literasi, ketika sudah lihat proses pemahaman, itu anak-anak saya suruh memberikan nama pada kerangka manusianya itu, setiap kelompok cepet-cepetan. Nah, saya paling suka kalau biologi itu game, jadi seru. Jadi nempel, kemudian yang sudah baru nunggu yang kawan. Siapa kelompok berikutnya yang sudah selesai? Kelompok berikutnya itu saya tulis juga Pak, kelompok berapa. Nah, saya mau tanya Bu. Sabar ya Pak Sawan. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Kita menunjukkan suatu proses di dalam suatu pembelajaran. Yang penting harus kita tulis alurnya sebelum kita masuk kelas supaya jangan terlalu kepanjangan kayak ceritanya Bu Linda tadi ya, sampai lebih dari 2 jam nggak cukup. Nah, itu harus kita perkirakan. Jadi gimana nanti supaya pada saat jamnya waktunya habis itu sudah evaluasi ya, sudah post test, kita sudah tahu anak ini sudah mampu. Dan kemarin waktu saya ambil asesmen di PMM itu sangat menarik bahwa penilaian itu bisa juga langsung ketika proses anak-anak itu. Nah, anak ini sudah paham ini. Tadi nggak lihat buku, dia sudah menyelesaikan yang ini. Nah, itu ternyata lebih menarik. Minyak seliter. Halo Pak Sawan. Harus belanja Bu. Ya, kalau ribet ya Pak Sawan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang penting kita harus punya strateginya, alurnya, kira-kira apa yang bisa dimunculkan anak-anak dalam suatu produknya nanti, itu semuanya ya harus kita hargai. Dan yang paling penting lagi sebelum proses pembelajaran itu biasanya kitanya Bapak Ibu, kitanya kalau tidak siap masuk ke kelas, biasanya anak-anak ini sudah lesu duluan. Nah, gurunya nggak cepat masuk, seperti itu. Kemudian betul. Suasananya belum terkondisi, tahu-tahu sudah melakukan apa gitu. Kayaknya anak-anak jadi kurang mood gitu ya. Jadi kalau bisa ya mungkin keinginan kita semua ya, kalau masuk kelas itu kita sudah siap. Ibu bawa apa lagi itu gitu. Biasanya anak-anak kalau sudah seneng dan mood, wah Bu Desti sudah bawa ini, ada bawa ember, ada apa lagi ini, ada kertas warna ini dibawa itu. Jadi anak-anak itu belum kita masuk itu wah, sudah semangat menyambut ini. Tapi kalau gurunya nggak cepat-cepat masuk, nanti waktunya nggak cukup, itu kayaknya anak-anak juga bikin tidak mood ya. Belum ke diferensiasi, kayaknya juga tidak mood. Jadi ini betul sekali, saya setuju Bu Dharma ngambil karakter indikator yang budaya positif ini Bu Dharma. Karena kebiasaan kita ini sebelum kita masuknya nunggu kalau bel sudah berbunyi dan ini, padahal kalau bel berbunyi itu harusnya posisi sudah di dalam kelas ya Bu Nyayu. Jadi karena itu jam saat dimulai. Nah, tapi memang kalau kita lagi tuker kelas memang kalau di ini ada jeda ya, ada jeda. Jadi sebelum masuk ke kelas yang lain. Nah, itu mempengaruhi dari mereka siap berdiferensiasi. Nah, jadi mereka itu siap berdiferensiasi sebelumnya sudah diinformasikan pada anak-anak ya. Anak-anak besok kita akan belajar ini, siap-siap ya ini, kita akan mau ini. Jadi anak-anak itu masuk ke kelas itu sudah punya gambaran. Saya melihat kelasnya, karena saya kemarin cuma masuk kelas observasinya Bu Desti ya. Saya lihat anak-anak itu sudah sangat siap. Bu Desti mau memberi pelajaran tentang indera. Nah, anak-anak sudah belajar indera, anak-anak disuruh bawa ini, ternyata yang dibawa untuk ini. Nah, kelihatannya anak-anak cepet-cepet kepengen nunggu informasi disuruh apa, cepet disuruh menyimpulkan apa. Jadi saya senang sekali melihatnya seperti itu. Jadi anak-anak itu kadang kita belum masuk sudah belajar di depan kelas karena nanti takut nggak bisa menyelesaikan gamenya dengan cepat, misalnya seperti itu. Strategi apa lagi yang dipakai ya, gitu. Diferensiasi apa, mungkin kalau bahasa kita seperti itu ya. Jadi anak-anak itu kita mau masuk itu penasaran.
Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tentang masalah diferensiasi tadi kayaknya Pak Sawan ada mau tambah lagi nih, nanti marah dengan saya nih. Oh, Ya, Ibu, besok enggak, Bu. Oh, monggo Pak Sawan kalau Ya, ada mau terima cerita kasih. lagi. Ibu Nyayu, izin Bu Nyayu. Izin ya Bu Nyayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sudah melaksanakan ibadah puasa. Jadi masalah seminar, ya Bu, Bapak Ibu, masalah seminar kita pada pagi ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam permasalahan ini, saya kira karena kita berbeda background, istilahnya mata pelajaran yang kita ampuh, berbeda pengalaman, berbeda dengan pengetahuan kita masing-masing. Saya rasa sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus mengerti dulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya yakin semua guru di sini mungkin masih ada yang belum tahu secara jelas apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, yang kedua juga kira-kira apa sih contohnya? Apa saja sih contohnya pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, kita kan sebagai guru kan kadang yang sepele seperti ini ya Bapak Ibu, kita kadang-kadang lupa dari sepele yang seperti ini. Terabaikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana sih caranya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini sebagai guru awal kita harus pahami dulu. Saya kira ada asesmen diagnostis segala macam, kognitif, psikomotor segala macam itu, saya rasa itu sudah terlalu jauh. Jadi kita yang awal dulu, kita ngerti dulu. Karena saya pribadi juga Bapak Ibu, kadang-kadang dengar Bu Nyayu ngomong kok banyak sekali istilahnya, banyak sekali kemajuannya, saya kepingin gimana caranya gitu kan. Kemudian dengar Bu Linda ngomongnya gitu kok mau mendapatkan kemajuan, dengan PD-nya dia berbicara mengungkapkan pendapat, saya juga pengen kadang-kadang seperti itu, karena saya ingin maju. Jadi kalau menurut pendapat saya, jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi itu adalah teknik proses kegiatan belajar mengajar di mana guru menggunakan berbagai macam metode yang kita inginkan. Ya. Kemudian contohnya apa saja? Ya banyak. Karena sebagai guru kita harus inovatif, kreatif, dan harus menguasai materi. Saya rasa ada sih sebagian guru, mungkin saya termasuk dalamnya, yang tidak menguasai materi. Kalau saya rasa guru itu harus pintar. Guru itu harus profesional di depan anak. Jangan takut anak bertanya. Jangan hanya mencatat terus. Anak boring juga. Banyak itu anak yang masa sir kami ini disuruh nyatat terus, disuruh ngerangkum terus, disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, kerjakan tugas, tidak pernah dinilai guru, numpuk tugas kami di meja guru, menggunung sampai seperti mau jual buku gitu. Kan banyak kan komen-komen anak-anak itu. Saya rasa guru itu harus pintar ya Bapak Ibu. Ya, materi apalagi misalnya, iya, fisika, Ibu Nyayu itu tidak diragukan lagi, dia fenomena gunung es deh. Kalau geografi Ibu Dharma, waduh mantap sekali dia. Ya. Kemudian bahasa Inggris, Mr. Anton, wow super sekali itu. Jadi kalau saya sejarah, saya mendalami sejarah sebaik mungkin. Saya masih belajar Bapak Ibu. Saya masih belajar. Saya nggak mau keteter di depan anak-anak, di dalam kelas saya seperti orang bodoh, nggak mau saya. Saya tantang mereka. Anak-anak, kalau kamu belajar, kalau kamu mau tanya apa saja, boleh silakan, monggo saya ladeni. Karena saya menguasai materi, sebelum masuk kelas ya materi saya harus saya kuasai. Kemudian yang ketiga ini, bagaimanakah cara menerapkannya itu? Ya sesuaikan dengan kondisi, kata Bu Solvi tadi kan, kalau misalnya untuk kondisi anak di akhir jam pelajaran, kira-kira sesuaikan gimana kalau akhir jam pelajaran kita biar anak gak ngantuk kan. Saya sering memakai yel-yel terus Bu, mungkin di kelas lain tuh kedengaran, di kelas sebelum yel-yel anak-anak itu ribut. Kemudian saya juga kadang suruh pantun, saya suruh nyanyi, mereka lari-lari. Dan alhamdulillah setelah kita melaksanakan PPG kemarin itu banyak sekali ilmu yang kita dapat ya. Kemudian juga insya Allah saya akan mengikuti guru penggerak untuk menambah ilmu ya, untuk menambah ilmu. Konon kata Bu Linda itu bisa diterima meskipun sudah uzur katanya. Gitu aja. Jadi kalau menurut hemat saya, setiap kita melakukan seminar itu sebaiknya materi yang disampaikan oleh pemateri itu kita harus ngerti dulu lah.
ya. Sekarang juga banyak istilah-istilah Bu Solpi. Ya. Istilah-istilahnya banyak sekali, timbul istilah baru ini itu ini. Kadang-kadang saya juga, ya Allah, tambah pengetahuan. Nah, iya, udah pengetahuan gitu kan. Kok Bu Nyayu itu kok banyak sekali istilahnya, asesmen itu apa, diagnostik segala macam ini, fenomena gunung es segala macam ini itu. Kemajuan beliau itu luar biasa. Saya salut. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Mari kita Bu Irna, kita ikut CGP bulan depan. Jangan sampai ketinggalan ya. Itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya dibatasi Pak Denny sampai jam 10.30 Jam 11. ya. Jam 11 Bu. Oh, nggak boleh ini gamitnya soalnya. Ini belum pesawat gratis. Sampai jam 10.30 ini kemampuannya. Ini jam berapa? Jadi jam berapa ini? Sudah jam 10.20. 10.21, 10 menit lagi nih. Jadi Pak Sahwan, memang sesuatu itu tidak bisa langsung ke judulnya. Iya Bu. Ada latar belakangnya mengapa harus berdiferensiasi tadi ya. Makanya sebelum kita melakukan diferensiasi ya seperti yang sudah disampaikan oleh semua rekan-rekan tadi ya, bahwa kita harus memahami siswa. Bagaimana? Karena kalau kita belajar itu kita memang harus berfokus pada peserta didik. Jadi untuk memahami siswa tadi Pak Saswan, terpaksa kita harus berbicara asesmen diagnostik seperti itu. Jadi bukan tidak mau menghubungkan. Jadi dengan kita asesmen diagnostik, kita memahami siswa, kita menghargai siswa akan potensinya, akan kegemarannya, akan bakatnya, itu sehingga kita bisa pahami. Baru kita buat strategi berdiferensiasi. Jadi aslinya sendiri sebetulnya diferensiasi itu artinya kan berbeda. Jadi menghargai perbedaan, menghargai cara, menghargai eksistensi diri. Jadi eksisnya kita itu mau seperti apa. Nah, itu boleh kepada siswa. Itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Makanya tadi ada saya tambahi selain yang saya dapatkan di PP kemarin itu dari fasilitator saya yang saya suka itu ada diferensiasi konten, ada produk, ada proses, dan ada satu lagi diferensiasi lingkungan. Nah, karena kalau kita mau mendiferensiasi tapi kita tidak bisa membaca lingkungan, maka akan sulit ya. Karena kadang tadi ada siswa yang dari hasil dia seperti ini. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Mungkin dengan tujuan pembelajaran yang kita canangkan, kita akan mendiferensiasi dari alurnya, strateginya. Nah, ini Pak Sawan kok wajahnya menjadi kucing ini. Nah, jadi ya mudah-mudahan yang saya sampaikan pada hari ini bisa memotivasi disiplin positif kita, kemudian menyemangati diferensiasi kita untuk berfokus pembelajaran pada peserta didik, sehingga amanat kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru bisa membagikan dari proses pengembangan diri kita, terutama kepada siswa-siswa kita, sehingga kita bisa bertanggung jawab kepada yang di atas sana, atas yang kita emban sebagai pemimpin pendidikan di kelas. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini bisa merubah sikap kita, wawasan kita, strategi kita, motivasi kita, semangat kita, melakukan perubahan yang lebih baik di sekolah kita, sehingga membuat kemajuan, peningkatan, dan perubahan yang lebih baik. Nah, itu 01 perubahan. Tombel kita. Mungkin itu saja Bu Nyayu ya. Kawan-kawan semuanya, jika ada lebihnya, kurangnya, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti di modul pembelajaran kita tahun ajaran baru atau strategi kita di pertemuan ke depan, sudah ada perubahan yang lebih menarik dari disiplin positif kita, diferensiasi kita, dan tetap menjadi semangat berubah menjadi lebih baik. Itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Solpi, kayaknya ada yang ngeraih ini ya, Oh, Pak ya. Saya malah. Sehat ya. Oh ya, monggo baru masuk ini Pak Sehat. Ya, Pak Sehat. Pak Sehat dengan Bu Neti tadi kayaknya. Oh, ya. Saya silakan. Monggo. Enggak apa-apa. Bu Neti dan Pak Sehat, kami persilakan. Bu Neti dulu, Bu Neti. Bu Neti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi cuma mau meminta masukan saja. Tadi kan masalah diferensiasi konten, diferensiasi proses sama diferensiasi produk ya. Nah, kemarin saya itu sempat membuat modul ajar yang mana saya masukkan ketiga-tiganya. Jadi kira-kira itu bagaimana? Karena yang pertama untuk diferensiasi konten di modul itu dia misalnya menampilkan video seperti itu. Terus diferensiasi proses itu misalnya saya menggunakan PBL, berarti kan anak-anak berdiskusi. Terus produknya itu hasil dari diskusi. Nah, seperti itu. Kalau saya lihat tadi kayaknya misalnya diferensi produk saja. Nah, sedangkan saya kemarin itu modul ajar itu kok tiga-tiganya. Nah, seperti itu saya minta sarannya apakah gimana dengan modul ajar saya tadi. Oke. Langsung ya Bu Nyayu ya. Karena Silakan, Bu Solpi. saya juga. Wah, itu malah lebih bagus Bu Neti. Secara tidak sengaja kita sudah menggunakan berbagai diferensiasi, itu tidak sengaja. Jadi boleh seperti itu, tidak ada larangan harus produk aja, harus konten aja, atau harus proses aja. Kadang semuanya timbul dengan sendirinya sehingga lebih beragam, lebih menarik buat anak-anak. Nah, yang paling penting kita tidak monoton lah pada intinya seperti itu ya. Tidak monoton, memaksa anak harus ini, memaksa anak harus itu, memaksa kita harus pakai strategi ini terus, pakai alur ini terus. Nah, itu kita malah kalau semuanya bisa diferensiasi, itu waktu saya dapatkan di PMM yang diferensiasi itu malah lebih bagus karena membuat keseruan dan membuat ketidakmonotonan dari suatu proses pembelajaran. Dan kita bisa memberikan wadah pada siswa untuk menampilkan berbagai jenis potensinya. Nah, itu Bu Neti, nggak apa-apa itu, kita nggak terlalu terini ya. Nggak ada kurikulum merdeka, pokoknya enak deh. Bebas berarti ya. Ya. Yang penting hasilnya Bu ya, semuanya baik. Ya, terima kasih Bu masukannya. Sama-sama. Terima kasih Bu Neti. Jadi di dalam aturan kita menyusun RPP maupun modul ajar itu tidak ada aturan harus ketiga-tiga diferensiasi kita masukkan di dalam modul ajar dan RPP, tergantung dari kitanya, tergantung dari alur yang ingin kita tuju ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya Pak Sehat Sinulingga. Ya Pak Sehat. Silakan. Oh, udah keluar lagi dia. Ini terlambat soalnya jam 10 baru masuk. Gimana Pak Sehat? Udah hilang paling. Nangis ya ini. Mungkin lagi mau makani adik-adiknya mungkin. Ada nggak Pak Sehat? Bukan jaringan mungkin dari tadi keluar masuk terus Bapak tuh. Oh. Gimana Bapak Ibu? Kita lanjut ataukah menutup acara mungkin? Atau Panton? Oke, baik. Boleh ngomong? Oh, saya boleh, Pak. Iya, tadi saya lagi nyopir. Oh. Jadi nggak bisa ini baru nyampe saya di Batu Raja ini. Sekali. Ya, jadi kalau lihat dari pembicaraan tadi sangat bagus dengan catatan mau menerapkan. Nah, kelemahan kita itu teorinya bisa, penerapannya di sekolah kita itu minim, ya kan? Minim penerapannya. Jadi bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang diferensial itu? Ya kita harus sering menerapkannya, ya kan? Kalau kita hanya teorinya gampang saja itu, ya. Nah ketika
saya kemarin sudah membuat dua observasi ya. Ya, kelihatannya penerapannya dari teori itu yang sudah dipelajari itu kurang, ya kan? Ya. Bahkan malah nggak sesuai dengan modul ajar yang ada. Ya, teknik, metode itu kan ya harus dipatuhi. Memang kita ya gurunya saja different juga, berbeda juga kan. Cara guru yang satu dengan yang lain kan berbeda. Cara siswa juga berbeda cara ngajarnya. Kalau Pak Sawan tergantung pada proyektor, ya juga Pak, enggak juga. Saya jarang gunakan Pak sekarang. Ya sekarang jarang gunakan ya. Tapi yang ribut masalah proyektor Pak Sawan ini ya kayak pakai proyektor tuh bagus ya, bagus. Tapi untuk hal-hal tertentu saja ya, untuk misalnya video pembelajaran, misalnya video-video yang kaitannya supaya siswa ini. Nah, itu mempengaruhi siswa yang cara belajarnya berbeda. Ya, ada cara siswa belajar kalau nonton itu lebih cepat menyerap dibandingkan anak yang hanya dijelaskan saja, atau anak yang praktek itu lebih mudah kalau memahami dibandingkan dengan hanya membaca saja. Tapi ada anak yang membaca saja sudah ngerti. Nah, itu kan berbeda. Ya, jadi mungkin dengan cara pakai proyektor terus nanti sudah ciret anak ini, guru itu pasti cuma untuk ini. Jadi cara-cara yang berbeda itulah. Jadi saya berpesan dengan kawan-kawan, kita sering berdiskusi tapi juga sering dipraktekkan dalam kelas. Jangan hanya diskusi saja, tidak dipraktekkan di kelas. Tadi ada ini, masuknya lambat dan sebagainya, itu kan keluhan kita. Siswa, ya mungkin dibuat perjanjian. Kalau saya buat perjanjian dengan siswa, pokoknya saya keluar dari ruangan itu, siswa harus sudah nggak ada di luar ruangan. Kalau berani di luar ruangan, berarti dia berani belajar dengan cara belajar lesot di lantai. Itu konsekuensi dari dari kesepakatan kelas. Nah, itu tujuannya supaya anak itu mempersiapkan diri supaya dalam belajar enggak nunggu gurunya datang baru satu-satu. Jadi seolah-olah kalau saya mengatakan, oh ini saya bukan ngajar anak TK lagi. Nah, sekarang yang anak TK malah gurunya. Kadang-kadang. Terima kasih ya. Itu saja saya mohon pamit. Masih ada ketemu. Ya, ada ketemu dengan ini. Ya. Oke, makasih. Terima kasih Pak Anton. Sudah kita senior. Terima kasih. Bapak Ibu, jangan lupa presensinya ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Sahwan sudah mengingatkan. Jadi ya ini tambahan juga untuk Bu Dharma, kalau bisa nih dikasih waktu khusus ya, jangan kata Pak Anton tadi hanya sekedar teori saja, bagaimana penerapannya ke pembelajaran di dalam kelas berikutnya. Bisa jadi mungkin nanti bisa minta waktunya Bu Dharma ya dalam penyusunan modul ajar bersama-sama dengan kawan-kawan, yaitu menyusun modul ajar yang berdiferensiasi, terintegrasi dengan budaya positif. Dengan kita sama-sama belajar, duduk sama-sama, mudah-mudahan ya Allah. capaian yang ingin kita dapat mudah-mudahan bisa meraih dengan baik ya. Ini itu saja ya. Mungkin sudah habis ini Bu Solpi waktunya. Ya. Suara motor siapa? Suara motor. Sudah habis ya Pak Denny? Loh, Pak Denny mana? Oke. Iya Bu. Sudah habis ya. Terima kasih Bapak Ibu Pak Denny ngantor. Yang telah sempat hadir hari ini. Nah, kok ngangkat tangan lagi Bu Dharma ini Bu Yana? Raise hand. Ya. Raise hand. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam
pembelajaran kita hari ini dengan tema pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini kita bisa menerapkan secara pelan-pelan ya, tidak langsung ya, pelan-pelan. Rionian, asli. Karena secara langsung mungkin tidak bisa, kan pelan-pelan asal. Nama saya Upin Ipin. Nah, mohon maaf ada gangguan teknis. Lagi baru Sawan. Mohon maaf itu tadi ada gangguan teknis ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya sudah buka dulu semuanya. Satu pantun dulu, Bu. Satu pantun dulu ya, Bu ya. Oh ya. Oke, lanjut. Berbaju kurung si anak darah. Lanjut Sanggul kita. berhias kembang melati. Cakep. Kalau tersilat tutur bicara, mohon maaf sepenuh hati. Ya, Bapak Ibu. Sami-sami. Ya, silakan. Punya you. Ini apa, Pak? Apa Pak Bapak Sawan? Ibu, mohon dibuka kameranya. Kita mau laporan. Strawberry, mangga apple. Status Ibu Titi, Bu Titi tolong dibuka. Bu Tita, Bu Jangan Fitri, buka, Pak Bu Titi. Aryono, Bukan muhrim. Bu Dewa. Buka kamera, Pak. Buka kamera, Pak. Aduh, Bu Fitri, Ya, Pak mau Aryono buat laporan sudah. nih. Bu, Nggak semua ya. Bu Dharma, Pak Habibie, tolong dibuka kameranya. Nah, kameranya dibuka. Nah, Bu Tina, oke. Bu Fitri, Bu Dewa, tolong dibuka kameranya. Bu Solpi buka kameranya. Sudah dari tadi.